Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza. Hai hai, apa kabar semuanya? Jangan tanya kabar bro. Kabar buruk sih buat kita semua in terms of FPL ya. Kalau gue triple buruk. Wah, apa nih? Perlu dibahas di podcast ini apa gimana nih? FPL dan sepak bola. Oh, sepak bolanya ntar ya, kita bahas ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Kita bahas aja ya, game week 23 kemarin dan poin kita masing-masing. Gimana nih? Kalau gue jelek banget sih. Final points gue cuma 74 dan average score-nya 66 kan. Jadi overall ranking gue turun, aka kena red arrow. Tapi untungnya dan membingungkannya, gue malah naik satu peringkat di FPL Bias Mini League. Yang nanti akan kita ngomong juga sih. Points gue cuma kebantu dari Shaw yang dapat double digit karena dia clean sheet sama assist. Tapi ya Shaw kan udah mungkin 60% kali di own sama manajer FPL di FPL Bias Mini League kita. Sisanya ya lebih standar lagi kayaknya aset-asetnya yang dipunyain semua orang. Jadi nggak bantu ranking juga, especially di mini league kita. Contohnya kayak Rashford, Kane, Trippier, Haaland, yang semuanya most managers juga pasti ngapainin di double game week 23 kemarin. Yang jadi differential gue juga nggak menghasilkan nih sayangnya. Ederson kebobolan dan malah kartu kuning kemarin kan. Cuma 3 poin untuk 2 games. Terus gue double up Newcastle ada di Botman, tapi nggak guna juga. Nggak clean sheet, terus kuning pula jadi cuma poinnya satu. Mitoma juga blanking akhirnya setelah 5 game berturut-turut golin terus. Ya intinya game week 23 gue jelek deh. Kalau kalian gimana? Uh, dari Iza dulu kali ya. Kalau gue sih sebenarnya poinnya lumayan. Poin gue tuh di 70. Tapi red arrow gue, wah parah sih. Gue tuh dari nomor 7 kayak 2 game week lalu, terus nomor 11, 14, terus itu langsung sekarang nomor 21. Parah banget turunnya. Jadi differential gue juga di mini league sebenarnya nggak guna kemarin. Padahal gue udah minus 8. Jadi gue itu emang kayaknya gue tuh emang punya curse sih dari beberapa tahun main FPL ini. Jadi setiap pemain yang gue jual tuh pasti ngegolin. Contohnya si Tony. Tony gue jual Tolong, poinnya tolong apa? jangan bahas Brentford. Ah, kenapa? Apalagi golnya Tony, aduh. Udah kayak. Anyway, Ya, ya pokoknya Tony ngegolin sedangkan Nketiah yang gue beli malah ngeblank. Hitungannya nggak ngapa-ngapain double game week. Terus udah gitu gue beli Badiashile juga kan mengharapkan clean sheet dari Chelsea asset back-nya malah kebobolan. Padahal dia udah 3 game week ini clean sheet terus. Terus udah kayak gitu gue jual KDB ke Mahrez. Tapi itu lumayan sih beda 1 poin doang. KDB menghasilkan 15 poin, Mahrez menghasilkan 14 poin. Yang bikin galau lagi gue ngebench Leno dan March. Leno Ouch. itu 6 poin dan March golin last minute which is ngesorin jadi poinnya 10. Jadi ya gitu deh kayak minus 8 gue jadinya nggak balik modal aja dan makin lama makin turun aja di FPL bias gue gitu. Kalau lo gimana Mike? Kan lo tadi udah bilang jangan bahas Brentford kan? Gimana deh? Apalagi City nih. kalau kalau Iza tadi ngebahas pemain dia ngepoint, gue mending apa? Eh Tadi lu ngebahas pemain lu yang nyelamatin ya, Zaya? Enggak, yang gue jual malah ngepoin. Yang gue Oke. jual malah ngepoin. Kalau gue lebih ke arah poin gue ancur banget sih. Gue cuma 1 poin di atas average, man. Like, terjun bebas. Semua hal tentang sepak bola yang berkaitan sama gue terjun bebas. Arsenal terjun, FPL terjun. Gue nggak ngerti lagi. Kayak FPL gue yang ngepoin cuma 4 orang, bos. Dari starting eleven tuh 4 orang doang. Keita assist. Haaland ya udah semua orang juga punya. Saka sama Rashford. That's it. Bench gue gila, men. Mark sama Shaw masing-masing 10 dan 12 respectively. Asal sih. Ya lagi Asal lo sih. ngapain nge-bench? Oh gila.
Ya, siapa? Mana ada yang ngira sih Trippier kebobolan ya nggak sih? Iya, iya. Sama Ake ternyata first match di bench ya. Iya, Pep Roulette mau gimana bos? Kayak Untung gue lesson nggak jadi learn, le- Akanji sih. iya lesson learn kayaknya hmm, nggak bisa sih Ake nih. Iya. Nah, kalau bahas di mini league kita, di FPL by Sport mini league, nomor satunya ganti lagi nih. Dan entry baru lagi. Si Mugi X Mate. Gue gak tau cara bacanya gimana. Dan kayaknya agak lumayan sulit dikejar nih guys. Karena dia sama nomor 2 bedanya udah 13 berapa nih? poin. Iya, ya tapi ya 13 poin Masih nggak bisa tahu ya. lah. Bisa lah Lo ya. lo lo kejar mungkin nggak bisa, tapi yang kedua ngejar mungkin bisa. Koulibaly Ya, bisa, gue percaya Koulibaly bisa. ya masih ada 15 game weeks lagi. Jadi pasti masih banyak juga yang akan berubah kan posisinya dengan adanya blank dan double game weeks yang akan datang. Ranking so far kita recap lagi. Gue naik ke Tapi 4. shoot out tuh ini ya, yang di FPL bias kita tuh si Sunui ya. Dia poinnya paling Wah, tinggi bos. 100 Iya, tadi gue triple baru 100, digit lihat. gila. 103 men. Kayaknya Mid dia dia nggak, parah banget sih. hah? Dia yang nggak Mid nggak lihat nggak ngepoin cuma 3 coy. lihat mid Parah dia sih. dong. Midnya Kacau. midnya tinggi banget poinnya coy. Parah gila midnya. Gokil sih dia di Gokil, gokil, ya I yes yes. gokil. aspire to be whoever you are. 103 di mana game week ini game week kemarin jelek-jelek ya. Tapi ya gitu deh. Nice, 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 nice. Sunui, nice. Yes yes. Ya ranking so far ya gitu. Iza turun ke 21, Mike turun ke 16. Ayo semangat yuk bisa naik semuanya. Bisa, bisa, bisa. Tapi kayaknya di FPL Bias tuh yang nggak punya Rashford cuman gue doang gak sih? Tadi lo bilang 60%, tapi kayaknya cuman gue doang gak sih yang nggak punya? Enggak yang Emang tadi ada lagi? Shaw. Shaw kayaknya 60% Oh, punya. Tapi Rashford emang cuma lo doang dari 24 orang. langsung aja kita bahas Game Week 24. Game Week 24 ini menurut gue jadi salah satu minggu terpenting di season ini. Karena mulai minggu ini tuh kita harus bener-bener mikirin nih strategi tim kita ke depannya gimana. Karena makin banyak yang blank dan double game weeks. Gue mention dulu aja yang confirm. Jadi di Game Week 25 nanti udah ada confirm kalau 4 tim yang akan blank. Jadi mereka nggak akan main di Game Week 25. Dan ada 4 tim juga yang double di Game Week 25. Di Game Week 27 juga ada confirm 4 tim yang akan double Game Week. Yang belum confirm itu most likely akan ada beberapa tim yang blank karena ada FA Cup di Game Week 28. Dan akan ada double lagi di Game Week 29. I feel like di Game Week 24 ini tuh bisa dihitung yang jadi kayak prequel Game Week 25 sih. Jadi episode ini bisa jadi kayak part 1-nya bahas Game Week 24 dan 25, dan part 2-nya next week bahas Game Week 25 in more detail. Gue list dulu ya tim yang akan blanking di Game Week 25 dan akan double di Game Week 25 juga. 4 tim yang confirm akan blank di 25 itu ada MU, Newcastle, Brighton, dan Brentford. Dan 4 tim yang confirm akan double itu Arsenal, Liverpool, Everton, dan Wolves. Strategi kalian gimana nih untuk Game Week 24 dan 25? Kita bahas dari yang blank dulu kali ya. Kan pasti semua orang punya lebih dari satu aset dari keempat tim ini nih. Most likely kita semua ada at least double MU. Well, kalian, kalau gue nggak ada. Rashford dan Shaw. Double Newcastle di Trippier atau back atau Almiron atau kiper kayak gue ada Pope. Ada juga Brighton, Mitoma dan March. Sama mungkin ada Tony atau Benmi. Gue juga masih ada Benmi sih. Kalian punya siapa aja nih sekarang? Dan siapa yang menurut kalian harus dijual atau di-keep mulai dari sekarang? Kalau Mike gimana, Mike? Kalau gue Fernandes. Kalau gue Mau lo strateginya, iya. mau lo jual Maksudnya, atau lo keep? maksudnya kan kalau gue tadi kan lu udah mention semua tim yang bakal blank nih, ntar 25 nih, ya kan? Nah, di gua tuh gua kena 4 sekarang. Ada Trippier,
dan 3 MU. Jadi gue punya 4 yang bakal blank. Berarti kan gue bermain dengan 9 outfield lah. Kalau gue strateginya gue mau lepas Fernandes sih. Kayak cari siapalah. I kinda belum bisa decide siapa sih sekarang yang kayaknya bisa lumayan cover di apa di 25 tuh siapa gitu. Karena ya masih gimana ya, masih agak-agak bingung. Terus habis itu nanti di kemungkinan juga eh, apakah gua akan balik ke Fernandes? Belum tahu karena Fernandes tuh sejak di start lumayan konsisten. Baru kemarin doang nih dia ngeblank, ya kan? Iya, iya. Tapi with that being said, 25 dia blank, 26 lawan Liverpool. Liverpool ini udah kayak kemarin tuh sedikit Naik bangkit gitu. lagi. Ya nggak tahu lah ya lawannya, ya bingung lah karena derby gitu. Itu Merseyside derby kan salah satu yang cukup panas gitu kan. Hmm. Jadi Mm. yang lagi out of form juga tiba-tiba bisa super saya di sana. Cuman habis itu ya balik lagi ke manusia normal. Ya nggak sih? Mm. Yoi. Iya. Jadi kalau lu tanya Fernandes, tapi kalau tanya siapa gantinya, gue belum tahu. And I don't think I consider Madison. Gue tahu Madison lagi lumayan nih. Leicester 2 game terakhir, wah gokil ya kan. Tapi kalau tanya siapa aset Leicester, jawaban gue Iheanacho, gimana pun itu sebutnya lah. Iya, Tapi bukan Madison. Wow. Iheanacho, Iheanacho. Tapi kalau tanya siapa, belum tahu. Kalau Fadil gimana? Nah, kalau gue, so far gue ada 6 nih yang akan blank di 25. Gue ada Shaw, Trippier, Mitoma, Rashford, Botman, sama Fernandes. Good luck bro. Jadi, kalau ditanya siapa yang akan di-keep, kayaknya gue akan nge-keep Rashford sama Trippier, of course. Karena pasti semua orang manajer most likely akan nge-keep mereka juga. Show enggak bro? Nah, gue lebih cenderung milih spot ketiga gue untuk keep Mitoma. Karena dia akan ada double di 27 kan, si Brighton. Jadi emang gue sekarang sih planningnya di 25 nanti gue akan mencoba untuk tetap gue bisa ada 11 pemain. Tapi jadinya gue nggak akan ada yang di bench. Mungkin akan minus juga, tapi kayaknya di 25 nanti sih. Lu consider Gakpo nggak? Oh, consider sih sebenarnya. Tapi ntar itu kita bahas nanti aja. Ada. Oke. Akan kita bahas. Itu Oke. salah satu yang menarik habisnya. Oke. Sure. Jadi kalau gue yang akan ngeblank itu Newcastle, which is Pope sama Trippier. Terus Brentford gue ada Ben Mee, dan Brighton gue ada Mitoma sama March. Nah, kayaknya sih mungkin Ben Mee bisa gue ganti ke, I don't know. Masalahnya Bueno nih nggak dimainin lagi nih. Sebenarnya kalau Bueno dimainin gue masih tenang sebenarnya back gue, jadi nggak usah ganti gitu loh. Iya. Karena kan pasti Trippier akan gue bench. Nah, kayaknya salah satu Brighton harus gue ganti ke Rashford karena minggu lalu tuh tadinya kan gue bilang gue udah mau beli Rashford kan, tapi minggu lalu tuh gue masih takut-takut kayak aduh nanti kalah gitu kan. Tapi kayak dengan gue meluncur pesat ke bawah gini, bukan meluncur sih, sliding ke bawah ya. Jatuh Kepleset longsor. kayak Arsenal gitu ya. Bukan kepleset. Kalau kepleset tuh beda satu lah. Kalau gue longsor bro, ke 2-1. Nah, makanya nih kayak gue harus masukin Rashford. Jadi kayaknya sih ya gue akan masukin Rashford dulu untuk minggu depan, tapi nanti game week 25-nya ya ngeblank gitu. Di 24, jadi Rashford main, gak apa-apa. Semoga dia gak kenapa-kenapa malam ini lawan Barcelona ya guys, berdoa dulu. Nah, Amin. amin. Nah, nanti di game week 25 yang blank, Trippier Rashford akan gue bench aja. Sama ya, I don't know, either Mitoma atau March. Kita lihat nantilah, tapi ya kayaknya juga Ben Mee mungkin minggu-minggu depan akan gue ganti juga sih, karena Bueno juga nggak main kan, jadi banyak banget back gue nggak main, cuman Badiashile dan Mings juga lagi kuning, jadi ya gue nggak ada back kalau
kalau misalkan nggak gue ganti gitu. Ngomongin specifically di Game Week 24 nih, Game Week 24 tuh akhirnya normal ya, nggak ada double Game Week, nggak ada yang ngeblank, jadi straight forward Game Week, karena cuman ada 10 matches. Setelah 2 Game Week tuh berturut-turut kita ada double Game Week. Gue mau ngomongin Tottenham dulu nih. Kane masih harus dipunyain nggak nih? Is Kane still a must have? Karena kemarin di Game Week 23 juga abis dibantai sama Leicester 4-1. Dan di Champions League juga kalah sama Milan. Dan Kane ngeblank di both. Menurut Fadil gimana? Mm, gue mau nambahin juga nih, selain semua dari yang bilang, eh gue mau nambahin kalau si Bentancur tuh yang crucial banget buat Spurs sama Conte buat progress the play forward. Sekarang cedera sampai akhir musim, ya kan? Dan cadangannya dia diganti cuma sama si siapa sih si Skip ya Bisuma, waktu all bukan Bisuma kan Bisoma. juga kalau nggak salah Bisuma juga lagi cedera deh. Good luck. Good Ya luck. makanya jadi cuma kayaknya go to-nya ke Skip doang kan yang nggak pernah main, nggak pernah dapat minute juga. Literally di Eh skip ya. ya makanya. Nah, makanya jadi kayak Spurs nih emang sekarang not as good attacking wise menurut gue. Nah, tapi dilemanya untuk Kane owners sekarang tuh ya termasuk gue dan banyak managers FPL lain masih banyak nih pemain yang akan blank di 25 kayak yang tadi kita bilang MU dan Newcastle. Nah, jadi sebenarnya the last thing managers wanna do tuh ganti Kane yang dia akan main di 25, terus ditambah juga harus pusing mikirin squadnya yang blanking, ya kan? Menurut gue, for now, Kane masih hold dulu sih. Itu my personal opinion, gitu. Menurut lu gimana, Mike? Gue cukup setuju karena gimana pun Kane ini maksudnya as much as it is hard for me to say this, tapi Kane itu one of the most consistent players in FPL this season. Hmm, Kemarin iya dia ngeblank, tapi itu blanknya his fifth blank of the season. Jadi dari 23 game dia cuman blank 5 kali gitu kan. It's pretty consistent gitu kan. Haaland juga sama kayaknya. Kayaknya berapa tuh Haaland udah blanking. Jadi kayak hmm, I still from FPL perspective I still believe in Kane. Ya. Tapi ya dengan mengingat harganya juga nggak bisa keep dia lama-lama sih. Kalau gua I still give him a chance until 27, 28 ya, karena 2 sampai 27 tuh jadwalnya lumayan, ya hmm, kan? hmm. Kalau nggak salah sekarang dia ketemu West Ham, habis itu ketemu Chelsea, iya sama-sama tim pesakitan kan. Habis itu ketemu Wolves sama Nottingham Forest. Ya, Sampai 26-27 Wolves dan Nottingham Forest. Ya seharusnya bisa lah gitu. Apalagi jangan lupa waktu lawan Chelsea si Kane ini spesialis apa pertandingan-pertandingan besar. Waktu buktinya yang ngalahin si City siapa? Kane kan? ya, Makanya kayak ya we'll see lah. Masih lah, masih menurut gue sih masih lah. Kane masih. Lagian sekarang opsi striker di depan siapa? exactly. Iheanacho doang. Yang menarik buat gue Iheanacho sih. Tony ya naik turun oke lah. Tapi jadwal Brentford juga kayaknya not that apa ya meyakinkan gak sih? Appetizing. Mm-mm, mm-mm. Jadi menurut gue masih oke lah Kane. Menurut gue ya. Hmm. Kalau Chelsea gimana nih? Especially kemarin si Joao Felix ini. Karena minggu lalu kan dia akhirnya main lagi tuh setelah dapat red card. Terus dia juga mainnya full 90 menit dan dia kasih 1 gol dan dapat bonus 3 full. Harganya juga di 7,5 dan dia cuma di own 2% overall di FPL Bias Mini League. Kayaknya juga nggak ada yang punya deh kita. Kalau dilihat fixtures-nya juga lumayan banget sampai game week 30 nanti. Walaupun mereka belum dapat jadwal buat double game week. Tapi mereka akan fix main nanti di game week 25 dan di 28. Karena mereka juga udah out kan dari FA Cup. Menurut lu gimana nih? Interesting kah Felix atau aset Chelsea yang lainnya, Mike? Felix nggak karena masih belum meyakinkan. Anak ini sebetulnya potensial, literally bagus.
Tapi kayaknya dengan waktu dia dibeli Atletico dari Liga Portugal, I kinda forgot is it Sporting, Benfica or whatsoever. Benfica kok. Benfica ya. Itu harganya kegedean gitu. Jadi kayaknya terbebani lah. Jadi he never live into up to his potential menurut gua ya. Kemarin iya dia bisa ngejebolin tapi ya buat apa? Kalau cuma one in decades or whatsoever. Kalau lu tanya siapa eh itunya Chelsea, gua masih berpegang pada defense sih. Somehow entah kenapa menurut gua Kepa worth it. Kalau mau itu dikit Reece James sih. Dengan catatan dia bisa keep the fitness. Tapi Tapi masalahnya other than that sulit. kemarin malam juga Chelsea abis kalah nih lawan Dortmund kan di Champions League. Akan Ya, mengaruh nggak ke formnya dibawa kalah lagi ke IPL karena mereka juga seri terus kan menurut dan gua kebobolan harusnya kemarin. mereka lebih habis-habisan di apa nih namanya? Di liga gitu. Karena kalau misalkan ampe nggak masuk Eropa, itu tuh uangnya berkurang banyak kan. Uang Hmm. dari sponsor, atau bukan sponsor, sorry, hak siar. So they should focus on that gitu loh. Nggak apa-apa dapat Europa League gitu. Tapi at least still, kalau nggak gimana men kemarin habis spend segitu banyak duit. Atau even Conference League ya, apa itu nggak dihitung. Iya, makanya. Dan menurut gua, oke, balik lagi kenapa Reece James dengan pemain Chelsea yang sebanyak itu, Reece James yang paling aman. Ya, tapi sebenarnya Badia Shilingnya Iza sih menurut gue lumayan ya dengan harga dan kayaknya udah agak cocok nih sama mainnya sama Thiago Silva. Yang pasti main kan Thiago Silva sama Reece James kan menurut gue. Hmm. Ya, tapi Badia masalahnya Shilingnya Badia Shield kalau udah gue beli jadinya kebobolan kan gitu. Masa gue sampai dimarahin sama fans Chelsea nih gara-gara gue beli Badia Shield kan. Curse-nya ya, itu gimana dong? ya we'll see curse-nya tahan berapa lama berarti ya. First lock. Kepanya aja jadi nggak clean sheet, nggak dapet bonus, biasanya kepanya gede banget tuh poin. Ya itu tuh kayak punya Mike, gue sih nggak ada. Tapi Kenapa? Lu mah iri. agak sih. Ya, tapi itu gue jadi bingungnya kayak worth it nggak sih sebenarnya kayak ganti kiper gitu loh. Karena sebenarnya gue juga ada Ederson dan Danny Ward kan. Ward ya Leicester nggak tahu lah nggak bisa ketebak dan kayak most likely nggak akan pernah clean sheet lagi. Eh Siapa lagi tuh? Ederson juga kemarin aja dua game yang harusnya bisa clean sheet termasuk lawan Arsenal bisa clean sheet nggak juga. Woi. Ya kan? Tapi ya sih kalau menurut gue emang Kepa sangat-sangat interesting. Dan gue juga setuju sama lo Mike tadi. Lo bilang Felix, menurut gue masih harus nunggu dulu sih. Jadi kayak put it on watch list or whatever. Lihat dulu formnya juga di 24 nanti minggu depan. Eh, jadi kan ya kayak seperti yang gue bilang mungkin eh, form over fixtures ya dapat lagi nih. Kalau dia ngegolin mungkin 25 bisa menarik 25 ke depan gitu. Kan tadi udah kebahas dikit tuh si City yang bikin longsor seseorang, apa kepleset deh nggak longsor deh, cuman dua ya kan, cuman turun jadi kedua. Kalau aset City siapa nih? Fadil kan lu udah ada Ederson. Kemarin performance-nya lawan Arsenal yang di puncak 3-1 ya kan. Kira-kira worth it nggak nih untuk triple up City? Kan mereka juga akan main di game 25 dan juga di 24 ini mereka cuma lawan Forest. So, Eh, Menurut gue aset City yang menarik so far kayaknya cuma masih Mahrez karena lagi on form banget kan. 6 game terakhir itu dia 3 gol 3 assist dan pas lawan Arsenal kemarin dia juga nggak main full kan jadi most likely dia akan di starting lagi sama Pep minggu ini lawan Forest. Mereka belum ada double
double game week yang udah di-confirm, tapi sebenarnya dari attacking assetnya City sebenarnya masih bisa banget nih dapat poin lebih banyak daripada yang double, ya kan? Nah, kalau defensively aset City menurut gue belum ada yang nailed on banget, kecuali kipernya si Ederson. Defense-nya juga yang kayak tadi gue bilang masih belum bisa keep clean sheet. Eh, dan yang gue bilang lagi minggu lalu ternyata bener kan kejadian si Pep ngerulet lagi, ngerombak lagi back sama mid-nya. Jadi emang dari back-nya tuh kita nggak tahu siapa yang akan dimainin. Dan mereka minggu depan udah ada Champions League juga Golden gitu. Boy-nya aja udah gak dimainin ya, si Rico Lewis itu. Rico Lewis sama Foden itu dua Golden Boy. Kayaknya menurut gue Nggak, Foden kayak, disimpan kayak buat ini sih Champions I League. don't know, kayak something happen between them ya. Kayak nggak mungkin banget gak sih Foden tuh paling aneh sih. Kayak udah hilang aja gitu. Gue aja nggak tahu Foden tuh masih di City atau udah pindah ke United atau pindah ke Manchester manapun itu. Iya, makanya kayak nggak tahu lah. Katanya kan kemarin nggak main sakit, ya kan? Katanya nggak tahu juga sih. Tapi menurut gue masih disimpan buat Champions League sih, Foden. I don't know. Kayak first half of the season gitu. I don't know. Tapi untuk Mahrez kayak kemarin sih untuk kayak Mahrez owners termasuk gue jangan kayak happy dulu kalau Mahrez yang ngambil penalti. Hmm. Ternyata kemarin si Pep di interview ternyata penalti itu yang ngambil sebenarnya harusnya si Haaland. Tapi nggak tahu what happened on the pitch kayak si Mahrez minta or something jadi kayak Mahrez yang ngambil dan gol sih. Nggak masalah sih gol tapi maksudnya belum tentu juga nanti Mahrez akan ngambil semua penalti karena kemarin penalti Pep tuh marah karena seharusnya yang ngambil penalti ya si Haaland gitu. Ini Pep dengan ngasih komen gini, dia akan disiplin si Mahrez nggak? AKA di rotate dan nggak dimainin. Biasanya sih gitu. Gue baru beli dong. Biasanya sih Aduh. gitu. Somehow. Nggak bisa ketebak banget sih beneran Pep Roulette ini. Apalagi this part of the season yang mereka akan lawan akan main Champions League. Menurut gue triple up, even double up aja susah kan. Ya pasti kita semua punya Haaland. Haaland. Secondnya nggak tahu sih. Siapa yang menemani Haaland? Pertanyaannya itu kan. Ya itu dia, itu dia. Gitu. Tadi BTW ngomongin Chelsea tadi gue baca barusan di ESPN tuh katanya nih gosip ya. Katanya sih ESPN report so probably bener ya nggak sih? Yang punya PSG sama yang si co-ownernya si Chelsea ketemuan di Paris secretly buat ngomongin Neymar move to Chelsea. Gila gak? Gila ya. Anyway, itu juga tadi pas ngomongin Chelsea gue lupa sebut. Tadi ada gosip-gosip di ESPN katanya gitu. Neymar masuk ke Chelsea itu Mudryk apa kabarnya? Sekarang aja nggak pernah dimainin. Sekarang aja nggak main 90 menit aja enggak, gila. Ya, Tapi kan juga anyway. Neymar ya nggak penting juga sih usah kita bahas sekarang. Tapi Neymar ya seru aja kan buat kayak ada Neymar gitu di EPL. Udah tua tapi. Ya, Udah lewat. sih. Udah lewat. Kalau midfield gimana nih? Kemarin tadi kan udah bahas tuh, Mike udah bahas Madison. Kemarin sih dia ngasih 1 gol sama 1 assist pas lawan Tottenham. Dan di game week 22 juga dia kasih 1 gol dan harganya juga nggak jauh beda sebenarnya sama Mahrez. Madison di 8, Mahrez lebih murah di 7,8. Tadi kan lo bilang lo nggak interested nih Mike sama Madison. Jadi kalau untuk double di 25 lo apakah interested untuk beli si Iheanacho? Actually di double 25 gue consider ini sih. Beberapa pemainnya, salah satunya Gakpo atau pemain Wolves. Wolves siapa? Wolves siapa? Neves. So far sih ya, kalau kita lihat midfieldnya sih cuma ada Traore doang ya. Sedih Tapi gak sih ngomongnya? Hah? Tapi Traore juga nggak starting, bos. Lah, tapi lu lihat
dia nggak starting, siapa yang ngepoint terus dalam 3 pertandingan terakhirnya Wolves? Maksudnya lately Wolves lagi lumayan, performanya lagi lumayan nih, Hmm. ya, formnya Ya, lagi membaik. Tapi lu lihat siapa yang ngepoint dari Wolves? Kita siapa? jangan ngomongin si Korea ya, Huang. Lowry sih. Hmm. Huang dan baby oilnya. Ya aneh sih, cuman ya nggak tahu, we'll see lah ya. Tapi gue lebih ke arah Gakpo sih kayaknya. Karena Wolves itu lawannya Liverpool dan satu lagi gue lupa siapa, Fulham kalau nggak salah. Sedangkan si Gakpo itu lawannya Wolves dan siapa? Satu lagi? Kayaknya gampang. Hmm, Jadi kayak ya ya. udahlah. I put my bet on Gakpo kayaknya. Uh. Tapi siapa lagi? Gue nggak ngeliat 24 dan 25 ada midfield menarik. Maksudnya sekarang kita punya Mitoma atau siapa tuh namanya satu lagi? Suli, March. 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 Ini kan? Most likely kita semua mainin 3-4-3 atau 3-5-2, ya kan? Terberkatilah kalian yang tidak memiliki 3 striker yang harus dimainkan, ya Ya, kan? Jadi kalian bisa mainin 5 midfield. Ya, coba ya. Pasti kalian hmm, punya Arsenal, of ya course. kan? Odegaard, Hmm. Saka, or whatever. Udah 2. Rashford, nggak mungkin dong. Udah 3. Siapapun dari Mark atau Mitoma udah 4. Siapa spot kelima? Midfield. Iya kan sih? Andreas Pereira gue. Lu Andreas Pereira. Kemarin God ngasih bless you. loh. Ya, whatever. God bless you. Dari City udah nggak mungkin kan? Lu mau incar siapa lagi? City. Waktu double game week. Yang game week pertama, Mahrez. Tapi game week kedua, tapi waktu yang keduanya waktu lawan Arsenal, cengok. Ya, De Bruyne. KDB waktu pertamanya bengong, waktu lawan Arsenal on fire. Hmm. Nggak ada yang bisa ditebak, udah. true. Ya, ya. Setuju. Ya, bener sih. Kalau gue untungnya nih, gue triple up Arsenal, tapi gue ada di defense satu, di midfield satu, di depan satu. Nah, tapi kalau ngelihat performance-nya si Nketiah tuh kemarin gila banyak banget chancesnya pas lawan City. Banyak banget Nggak Mike, please dong. Banyak banget. Ya mau gimana, nggak ada lagi. Gak bisa lo WA ya, please dong. parah sih. Bro. Kayak nih jadi gue bikin mikir akan berubah, akan ganti dia nih ke nggak tahu forward siapapun kalau performance-nya kayak gini di 24. Gue jadi makin bingung coy. Ya, mungkin habisnya ditampol-tampolin kan sama Arteta di ruang ganti kan kita nggak tahu. Lu tau Arteta kan galak ya. Emang sih. Ya Tapi cuman maksudnya nggak tahu ya. Gue juga sedih sih liat Nketiah kayak gitu, kayak kalau nggak salah gue liat statistiknya 2 atau 3 big chance miss gitu kan. Hmm. Tapi ya lu lihat sampai 25 besok 24 a must win game lawan Aston Villa. Nggak ya tahu lah ya. Assist atau apa. Tapi nanti 25 Leicester dan Everton home. Itu pasti misi balas dendam ya nggak sih? Ya, we'll see lah. Dan si siapa namanya? Si Gabjes kayaknya prediksinya sih pertengahan Maret ya udah mulai bisa starting. hmm, Mungkin by that time baru deh jual Nketiah kalau buat gua. ya Tapi ya. andai kata Nketiah ini berantakan, ya paling yang tadi gue sempet sebut, ya Nacho nggak ada lagi. Menarik sih tapi yang 3-5-2 formasinya, karena ngelihat yang di FPL by Spot tuh yang poinnya 3 digit itu, dia tuh main 3-5-2 dan 5-5-nya tuh ngepoin limitnya gitu kan. Daripada 3-4-3 dari awal kan gue juga 3-4-3 kan mainnya. Tapi Hmm. kayak Haaland dan Kane dan satunya ini nih yang kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang nggak jelas gitu kan. Mendingan 3-5-2 sekalian sih. Tapi tetap depannya Kane dan Haaland. Iya, mau siapa lagi kan kayak ya kan kata Mike gitu. Kalau kemarin kan siapa yang menemani Kane dan Haaland? Udah nggak ada kayak mau siapa lagi juga gitu kan. Jadi ya paling yang harus pasti ada sih yang mereka berdua. Hmm. Gua mungkin minggu ini 3-5-2. Mungkin. Mungkin. Lo nggak akan ngebench Nketiah? Most likely. Mungkin.
Karena nanti kita bahas waktu pemilihan pemain. Kenapa gue bilang 3-5-2. Tapi gue setuju sama Iza. 3-5-2 worth to try. Buat gue di 24 ini. Go ahead, Za. Sorry. Ya enggak yang tapi bisa juga 3-5-3 kalau nih kan Liverpool nih menarik nih sekarang nih ya. Si Liverpool ini nggak tahu sih cuman one week punt atau dia udah mulai bagus lagi mainnya. Mau nggak mau kita harus bahas mereka karena minggu lalu dia menang tuh lawan Everton kan, Merseyside Derby. Dan kalau dilihat mainnya tuh kayak lumayan kayak Liverpool yang dulu sih, bola-bolanya dari TAA gitu kan, langsung ke dalam kotak gitu kan. Pressing dan attacking ini juga enak gitu dilihatnya kemarin. Kayaknya akan bagus lagi gitu. Dan mereka juga akan double di game week 25 nih. Jota dan Firmino juga udah balik dan katanya Van Dijk juga bentar lagi katanya balik. Em, Bisa nggak nih depannya si Darwin Nunes kayak Mike kemarin punya Nunes? Atau gimana nih, Mike? eh, apa kayak kemarin kita bilang lo? Apa kayak yang kemarin lo bilang tuh KDB masukin salah? Eh, Kayaknya Nunes lupakan ya. Apalagi kalau Firmino Firmino balik, most likely Firmino sih bakal dipasang atau Jota. Ingat Jota tuh sering banget dipasang jadi striker sama Iya. siapa tuh namanya sama si Klopp gitu kan. Hmm. Apalagi dengan sekarang ada Gakpo di sayap, ya udahlah lupakan lah. Gak Jota dimainin di sayap. Eh ya tapi yang tadi gue udah bilang sih, gue kalau gue mulai consider Liverpool, tapi itu pun Gakpo. Kenapa? Hmm. Karena harganya pas. He sits in the sweet spot gitu. Salah tuh kemahalan, ya kan? Gue juga nggak punya uang untuk ngejar ke Salah gitu. Dan kalau mau ke Salah, rombaknya terlalu banyak. Menurut gue, Gakpo adalah kunci. Gakpo doang. Gakpo doang. Gakpo doang. Tapi ya again sih, Gakpo menarik dengan harganya di 7,7 ya kan. Dan kemarin dia golin, tapi sebenarnya malah jadi risky sih Mike. Karena ya yang kata Riza bilang, Jota sama Firmino udah balik dan bisa main lagi, ya kan. Jadi ada risk of rotation tuh dan nggak akan main 90 menit. Kemarin aja kan si Gakpo cuma main berapa sih kayak 79 menit. Darwin mainnya kayak lebih kurang dari itu. Menurut lo dengan dua orang ini balik lagi, si Gakpo sama Nunes kena risk of rotation nggak? Risk of rotation pasti, pasti. Apalagi kan mereka udah apa di Champions League dapat Madrid, jadi pasti harus dijaga nih menitnya. Hmm. Tapi still menurut gua Gakpo sih karena Nunes tuh udah terbukti gatot sih. Even fotonya dia bisa miss, man. Hah? Dia bukan hanya kalau iya gak sih? Lu lihat gak sih ada fotonya sekali foto foto apapun itulah ya commercial shoot. Dia aja miss the camera, man. Come Miss the camera on. sama Miss the badge dia mau gini, Exactly. tapi dia malah kayak nunjuknya ke yang lain gitu kan. Exactly my point gitu. Udahlah. Menurut gue Nunes lupakan dan eh kenapa gue cuma bilang Gakpo? Harga gitu ya. Sekarang kita ngomong lah ya, aset Liverpool, siapa sih yang bisa, sorry, aset Liverpool, siapa sih yang worth it, ya kan? Pasti ketika kita ngomongin Liverpool, Salah, Jota, Firmino, Gakpo, Trent, habis itu tuh namanya, Robo. Robo, ya kan? Siapa yang harganya paling worth it? Kita ngomong backnya, Robo, sama Trent. Ya kalau angin-anginan siapa yang mau beli harganya satu di atas 6, satu di atas 7. It's too premium for an angin-anginan defender, ya kan? Ya, Terus skip dulu ke depan. Firmino maksudnya sebagus apapun Firmino, come on, be real guys. Dia juga angin-anginan. hmm, Kadang bisa hari ini 4 gol, habis itu nggak nyetak lagi 2-3 pertandingan. Iya kan? ya. Salah belum sih. Masih terlalu too soon untuk bilang Salah is back gitu loh. Dan harganya nggak justify. Jadi menurut gue Gakpo. Makanya gue bilang menurut gue ya. Hmm. Dan gue cuma punya slot itu doang sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Makanya nih, aduh, gue malah, I don't know, I'm tempted to buy
defense-nya sih. By defense gue maksud gue Robo ya. Abisnya gue mau beli yang lebih murahnya di CB, tapi gue nggak tahu nih yang akan dimainin siapa. Most likely Ya, Gomez sama Matip kan. Tapi dengan Van Dijk udah mau balik lagi, gue nggak tahu nih Gomez atau Matip mana yang akan disacrifice sama Pep, sama Klopp, sorry. Dan ya otomatis gue most likely akan mengarah ke eh, Robo di game week 25 karena ya lawannya lumayan kalau di FDR gampang-gampang ya kan. Lawannya Crystal Palace sama Wolves. Crystal Palace dia mainnya away, Wolves mainnya at home. Bisa lah sebenarnya harusnya mereka dapat clean sheet, tapi nggak tahu juga seberapa angin-anginannya mereka dan nggak tahu juga kan akan main sebagus kayak kemarin Merseyside Derby atau balik lagi ke lagi error-errornya ya kan nggak tahu juga nih. Tapi menurut gue sih kalau mau beli Liverpool asset sama nih kayak Chelsea case-nya. Jadi mungkin harus dilihat dulu minggu ini kalau mau beli eh, mereka Liverpool buat double game week 25. Jadi Liverpool lawannya minggu ini di game week 24 Newcastle dan mereka mainnya di Newcastle kan. Jadi eh, kalau mereka bisa ngalahin Newcastle yang sekarang top tim defensively, mereka bisa banget jadi differential pick di 25 nanti menurut gue. Kalau Liverpool juga pengen sih kayaknya beli Robertson atau TAA sih. Ya walaupun mereka mahal tapi kayak kalau mereka udah balik lagi ke form mereka dengan ngeliat back gue nih yang gue tuh aduh harus rombak tim juga sih kayak pengen kayak Robertson sama TAA yang kayak dulu lagi gitu loh kayak gampang banget kan di FPL walaupun kayak ya gue benci sama Liverpool tapi maksudnya kayak di FPL tuh udah jelas lah punya salah satu TAA atau Robertson tuh udah jelas pasti setiap minggu mereka nggak assist atau nggak gol gitu loh jadi kayak gue nggak usah pusing sedangkan sekarang aja kayak back kita semua lah kayak nggak tahu yang cuman paling jelas tuh pun Trippier aja beberapa minggu ini udah lumayan nggak ngasih poin sebenarnya hitungannya gitu kan jadi kalau Robertson dan atau TAA bisa balik to their like 2018-2019 form, kayak menarik banget sih. Hmm. Dan juga ada beberapa ini sih apa price changes nih yang mau dibahas yang kemarin gue bilang gue mau beli yaitu Estupinan. Estupinian. Oh iya, Kemarin kemarin tuh dia ngegolin kan? Nggak jadi ya. nggak jadi di Yang cancel minta kan. maaf, yang minta maaf, astaga, dia minta maaf dong. Harusnya Arsenal kalah tuh, Pak. woi, Lah, bener. Yang gol diminta maaf gara-gara garisnya Bukan, harusnya bukan, onside. bukan. Hah? Yang salah itu pas matchnya Brighton juga ada yang salah, tapi pas bukan lawan Arsenal, yang pas wasitnya minta maaf itu pas lawan Iya deh, itu Brentford. SPP-nya. Oh iya, iya. Salah, salah. Soalnya tapi itu harusnya SPP-nya juga ngegolin tuh, yang offside itu kan. Iya, iya. Ya, anyway, SPP-nya itu di Brighton dia 3.9% ownership-nya. Harganya naik jadi 4,7. Padahal aneh ya, padahal kan dia game week 25 udah mau ngeblank ya, ngapain beli dia sekarang gitu kan. Itu dia sih yang bikin gue bingung. iya. Terus gue melakukan kesalahan. Ternyata gue lupa lupa nge-count March untuk blank game week 25. Jadi gue punya 5 pemain yang blank. Nggak Kalian juga apa-apa. pasti. Gue 6 kok. Iya, makanya Anyway, bingung dan Rodrigo juga di list turun jadi 6,3. Well, kita nggak ada yang punya, nggak pernah kita bahas juga. Almiron juga turun 5,6 walaupun kemarin nge-point 10. Henderson turun juga 4,6. Siapa sih yang punya Henderson? Yang naik itu Chris James. Udah mulai banyak yang beli nih, kan. Chris James, defender Chelsea, dia ownership-nya 12,5%. Sekarang harga 5,8. Mungkin udah naik lagi kali ya. Karena kemarin itu gue ngambil datanya dari Februari 13. Kayaknya sih mungkin probably udah naik lagi sih. Dan tim rimnya Fadil yang kemarin dia punya tim rim. Kemarin dia poinnya banyak loh. Iya, Dia emang.
Defendernya Fulham poinnya harganya di 4,6, dia tuh ownership cuma 2%. Gila ya. Terus ada juga harga-harga yang turun itu di Mitrovic, harganya turun 6,9. Martial turun di 4,6, di 6,4, dan Aurier turun juga di 4,5. Aurier Mike yang kebanggaannya Mike tuh si Aurier. Gue juga masih ada sih sebenarnya. Terus yang menarik juga untuk beberapa minggu ke depan nih, yaitu yang punya KDB dan Odegaard. Mereka sebenarnya fixtures-nya hitungannya sih gampang-gampang ya. Kalau dilihat ya, kayak De Bruyne lawan Nottingham Forest, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace, West Ham, Liverpool. Terus Odegaard, Aston Villa, Leicester, double game week, lawan Everton juga, habis itu lawan Bournemouth, Fulham, Crystal Palace, dan Leeds. Jadi dua-duanya sih jujur aja KDB udah gue jual. Dan Odegaard kayaknya mau gue jual nih. Gimana Mike? Sebagai eh, Arsenal fans dan Odegaard owner, lo ada Odegaard kan? Ada. Gue akan keep Arsenal, gue nggak akan gue kotak-katik sih. Andai kata yang akan gue jual juga paling Keita, karena Iheanacho kalau performanya apa ngegeber lagi, kayaknya mending cepetan dibeli deh Iheanacho itu. Ingat gak sekitar 2 atau 3 musim yang lalu, habis eh, di paruh kedua dia ngegolin mulu, Iya. starter mulu. Entah kenapa musim selanjutnya Brendan Rodgers kayaknya benci banget sama dia. I don't know kenapa gitu. Gue bisa jadi dia, maksudnya gue berpikir apa jangan-jangan dia bisa kayak kemarin lagi gitu. Who knows? Karena ini udah mulai pertanda loh. Tapi Udah mulai teng-teng gitu. Tapi masalahnya Iheanacho ini eh di game week 24 lawan MU di Old Trafford. Game week 25-nya lawan Arsenal. Gimana dong? Kayak Gak menurut masalah. gue Bisa menurut gue malah 352. oh Bisa true. 352. That's true. Ya ya. Bisa 352. Apalagi dengan harga 6,1. Is a good placeholder. Jadi what I have in mind adalah Fernandes out. Habis itu si siapa tuh namanya? Gakpo masuk. Habis itu March juga keluar dulu karena mau game week 25 dia blank. Nah, di sana gue masih belum tahu nih siapa yang bisa dimasukin nih. Jadi kayaknya andai kata Keita harus keluar, berarti Iheanacho masuk. Jadi untuk bisa mengakomodir 5 midfield yang high scoring tapi ya. Tapi lu juga masalahnya lo akan ngorbanin Nketiah yang akan main 2 kali di game week 25 Nah, dengan exactly kayaknya. Iheanacho yang main cuma sekali dan lawan Arsenal. Makanya Is nih, that worth it? Kayak kayaknya andai kan kata gue harus buang Keita setelah dia double game week Arsenal deh. ya makanya karena pasti kan Dan semua 2 game week, manajer di game week 25 maunya triple up on Arsenal dong, ya nggak sih? ya, ya. It's, Dan ya mungkin triple on Liverpool juga. yeah. Believe me, itu bakal banyak sih. Itu bakal banyak sih. I don't know about gue nggak yakin sih kalau triple up. Mungkin double up maybe. Tapi triple up City sorry Liverpool kayaknya agak too much nggak sih dan agak kemahalan nggak sih? Enggak, soalnya siapa lagi gitu. Lu bisa nge-attack double game week. Udah gitu yang lumayan gampang fixturesnya. Dan di mana tim-tim yang dengan pemain-pemain yang ngepoint terus lagi nggak main. Contoh Brighton, March atau Hmm, Mitoma nggak main. Habis iya. itu MU, Rashford, Shaw, Fernandes juga nggak main. Habis itu Newcastle, Trippier, Pope dan Botman juga nggak main. Lu Hmm. mau siapa lagi? Iya nggak? Haaland satu satu game doang. Jadi menurut gue sih why not? Sekalian aja hajar. Mungkin free hit, ya kan? Lu Nah, bayangin kalau free hit, backnya Trent, terus siapa itu tadi namanya? Robo. Robo. Habis Hmm. itu siapapun lah, either dari City, nggak mungkin City sih. Feeling gue mungkin Cucurella atau
Ya, siapapun itu. Habis itu di tengahnya ada Odegaard, Saka, Gakpo. Itu Hmm, lu udah dapat banyak banget, men. iya sih. Itu udah ada Nah, berapa? Udah ada 5 yang double game week. Terus kalau lu tambah Nkita 6, di depan 6 game week, double game week dengan fixtures kayak gitu lu attack fixtures-nya juga kan? iya, iya, bisa. Tapi, nah, speaking of free hit, lo akan mainin nggak sih? Atau Nggak, worth it nggak sih nggak buat managers mainin free hit atau even wild card di game week 25 atau even 24? tergantung sih. Kalau lu mau ngomong wildcard atau free hit, it's very subject to your current team, ya kan? Kalau udah terlalu hancur mungkin ya emang harus gitu. Kalau lu menurut gue ya, lu pakai free hit kalau lu cuma bisa nge-field 6 pemain. Lu mau minus berapa, Bos? Iya nggak? Karena Ya, kebanyakan orang mungkin akan menurut gue kebanyakan orang akan korbanin cuman main dengan 9 outfield atau 8 outfield. Tapi hmm, tapi mereka kompensasi mereka punya banyak pemain yang double game week, ya kan? Pemain Arsenal, pemain Liverpool, pemain apa gitu. Tapi kalau lu punya 6 pemain, lu cuma punya 6 yang outfield, menurut gua sih itu udah it's time for you to use the chip, ya, free hit atau wildcard gitu loh. Tapi gua masih tahan ya karena masih ada game week lain yang worth to use gitu. ya. Sama sih. Gue juga personally gue nggak akan mainin chip gue. Mungkin gue akan cuma ngambil hit doang -4. Worst Ya. case-nya -8 untuk game week 25 maybe. Karena gue 24 kayaknya udah set transfer gue walaupun gue belum ngelakuin. Free hit menurut gue ya akan worth it di game week 28. Katanya banyak orang tuh game week 28 Biggest tuh free hit biggest ya free hit territory karena banyak yang akan blank. hmm, Karena itu FA Cup kan, FA Cup hmm. weekend. Nah, jadi akan banyak yang blank. Jadi mungkin itu free hit territory atau even wild card. Eh, nah, di 29-nya akan banyak double tuh. Jadi we'll see. Tapi ya, karena emang belum main dan belum ada yang di-confirm, most likely eh managers akan keep dulu sih chipnya gitu. Oh, dan gue juga Ada mau kasih shout out juga ke lo Mike. Kenapa tuh? Eh Kemarin yang minggu lalu lo ngasih tahu untuk jual Martinelli. Selamat. Good advice. Ya nggak sih? Gila. Oke, Trossard. I demand 5 minutes for Arsenal, ya kan? Oke. Go Menurut ahead, gua, please. menurut gua, what a shitty rap, what a joke, and what a conspiracy, ya kan? Pas lawan Brentford apa pas lawan City apa Wolves? Brentford lah, man, come on lah, hah? How come on earth sih? Lu lupa ngedraw offside line-nya? Lu tolol banget sih. Lu lihat dari angle manapun offside si pemain Brentford ya yang ngasih assist. Ya, Asu anjing. Bahkan even hari Senin ya si Howard Webb, kalau nggak salah Howard Webb ini jabatan udah tinggi kan, presiden wasitnya Hmm, Liga Inggris kan. ya, Itu sampai udah issue apology dan ya. panggil emergency meeting, dipanggilin tuh wasit-wasit gobloknya FPL, bodo amat. Gue gak peduli. Panggilin wasit-wasitnya IPL, kayak ini nggak bisa ditolerir gitu loh. Tapi ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Even Iya, Arteta juga bilang, gua nggak terima apapun kecuali dua poinnya dibalikin. Tapi kita tahu itu nggak mungkin kejadian, nggak ya mungkin kan? sih. Cuma dapat minta maaf aja. Cukup Ya lah, bodo Mike. amat, bodo Terima lah, amat Mike. minta maaf. Nggak terima Hah? nih jadinya. Enggak, ini bukan bulan Lebaran, nggak peduli gua. kayak orang Indo Nggak, sumpah minta maaf doang tapi nggak ada apa-apa, repercussion-nya nggak ada apa kayak gitu. nggak lucu banget, man. Dan kalau misalnya at the end of the season Arsenal nggak juara dengan 2 poin, 1 poin, anjing gue Itu cost. mati sih itu orang, gue rasa. Nggak, tapi ini maksudnya udah keseringan tau nggak? Conspiracy against Arsenal, like sering banget. Hah? Lu rasa nggak sih sering banget? Sering. Lawan Iya, MU iya. juga sering banget. Enggak. Iya. Enggak Bias mungkin. lu. Nggak ada yang Bias berani lu. lawan Ferguson.
Hah? Ya kan udah Ferguson kayak gini dipanjangin. Kalau lagi misalkan Ferguson udah kalah. nggak ada dari tahun 2012 2013 Enggak, Pak, enggak, udah enggak. jauh banget woi. Enggak. Gua bisa ngejabarin banyak banget konspirasi against Arsenal. Hah? Itu Selain yang kemarin, gue bisa ngejabarin Bisa dua lagi bikin nih ya. 2 episode FPL Bias sendiri nih. 10 kayaknya. Lu inget gak dulu Robin van Persie emang offside. Habis itu dia tendang aja tuh bola di kartu Hmm, merah out of nowhere. Tolol ya banget. ya, Itu gue gak inget. jelas. Iya, Satu. ya. Terus kedua, waktu itu gue lupa antara siapa, kayaknya yang fall Kieran Gibbs, ya kan? Chamberlain jauh banget, tapi yang di kartu merah Chamberlain. iya, ada itu gue ingat. Hah? Dan banyak lagi. Gue bisa ngejabarin, tapi episode ini gak bakal selesai. Sampai subuh kita ngomongin. Ntar kita Gue bikin spesial podcast deh buat lo sendiri. udah capek banget kalau misalkan NN lawan Arsenal tuh sebagai Gunners tuh kayak ya sudah, ya we know. Selalu. Tapi Ya, tapi kan nggak lucu kan? Gitu. Itu benar-benar mempengaruhi mental gitu loh. Kayak apaan bangetnya sih? Minta ya. maaf doang tuh apaan banget sih. Gue jujur ya di season kalau suruh milih City atau Arsenal yang menang ya, gue milih Arsenal lah, kayak udah bosen fan City bacot kan, kayak ya udahlah Arsenal aja gitu. Tapi ya jadi kepleset gini gimana nih Mike, bahaya juga Mike, deket Udah, banget nih sekarang jadinya. Ya sama gimana kalau MU aja misalkan beda 5 wasitnya aja poin. apa? Sama Kalau MU aja beda 5 gimana poin. kalau wasit aja lupa lupa ngedraw line? Kan kampret. What on earth sih kayak gitu? Aneh banget sih tuh, aneh banget Come sih. on, this is the most competitive league in the world. Not even in the Europe, in the world. Mhm. Lu nggak bisa lah pakai bisa dengan kayak gue lupa bro ngegaris offside line-nya. Come on. Iya, Aneh itu banget sih. Kalau lu anak magang gue percaya men. Karena ini tapi nggak kayak gitu anjing. sangat-sangat Gila sih. kontroversial sih emang wasit minggu lalu. Konspirasi gen Arsenal tuh gila sih men. Sumpah sih, tapi kayaknya emang City tuh udah mulai harus dikasih hukuman sih dengan whatever yang mereka lakuin. Ini kayaknya untuk season depan kayaknya City udah mulai harus, kalau nggak di-relegate, kayaknya Pep udah harus, digondrongin. ya terserah, boleh, jelek banget kan, malu sih gue kalau Pep digondrongin. Atau Haaland dibotakin gantian, ya terserah deh pokoknya, tapi harus ada repercussion sih buat City, sumpah. Tapi Haaland waktu rambutnya pendek ganteng bro, nggak kayak sekarang. Sekarang kayak nggak jelas banget. Anyway, Kalau mau ngomongin main fisik Haaland sih, Fadil tuh yang paling bete sih ngeliat mukanya dia. Aduh. Udah deh, nggak ada. Ntar gue diriotin sama fan City. Takut ah. tapi ya udahlah ya. Back to Arsenal. Moga-moga ini jadi pelecut. Jadi dan kan maksudnya Arsenal masih one game ahead Mhm. City kan. Jadi Iya. masih bisa lah. Yang seharusnya 5 poin. Jadi nanti kalau misalnya menang 3 poin. Anyway, Hopefully. Ada ada ini nggak, ada advice nggak buat kayak tim yang kayak gue yang melongsor jauh ke bawah? sama Ya, gue juga. kayaknya kan ya udah pasti kesalahan gue satu, pertama karena gue gak punya Rashford. Oke, gue harus beli Rashford. Kira-kira apakah kalau misalkan gue nggak pakai free hit nih, misalkan gue ngikutin kalian pakai free hitnya di game week 28 yang akan banyak ngeblank itu, kalau setiap minggu untuk ngebenerin tim gue ngambil hit -4, kira-kira worth it nggak? Karena -8 gue kemarin nggak kebayar nih hitungannya. Kalau gue sih mungkin lo harus -4 di saat pemain itu double game week karena kan sampai game week ke 29 tuh banyak ada yang double game week, dan double game week kan. Mungkin lu cicil di sana karena kalau misalkan if I may ya. Jadi lu pas -4 pas untuk dapetin pemain yang double game week. Karena dia blank pun lu akan tetap si minusnya nggak akan kerasa gitu. Oke, ya, true. Jadi dapat 2 Jadi lu poin at nyicil least, iya. -2 gitu lah ya. Iya, jadi lu nyicil-nyicilnya dari sana lah gitu at least. Soalnya Tapi kalau nggak double game week lu -2 kan. Dan Iya. -2 krusial banget sih sekarang ya. at this Iya. stage. Tapi kalau khususnya Iza nih dengan yang nggak punya Rashford, worth it gak nih buat masukin Rashford minggu ini? Nginget di 25 akan blanking. Gimana Mike? Gue nggak tahu sih squad lu kayak gimana sih, Sa? Ada ini nggak sih? Ada Coba siapa? ya. Kalau gue
Gue Lu mikirnya gini, berapa banyak yang akan ngeblank di 25? yang akan ngeblank ya itu tadi gue ada 2 Brighton, 2 Newcastle, sama ada 1 ini Brentford Burnley. Tapi gue Tapi mikirnya kan gini, tapi kan Newcastle satunya lagi kiper, nggak masalah lah. iya nggak masalah sih, kiper nggak masalah. Nggak, tapi gue mikirnya gini, kalau di FPL bias semuanya udah punya Rashford dan gue nggak punya, gue nggak akan bisa ngejar, ngerti nggak? Maksudnya Ya, true. differentiationnya terlalu besar dan differentiationnya nggak nutupin dari Rashford karena ya Rashford ngepoint terus kita tahu kan gitu. Kecuali gue punya differentiation dari kalian kayak Mitoma gue atau Mars gue ngepoint terus, nah itu bisa nutupin Rashford gitu kan every week. Gue mikirnya gitu sih kayak at least gue punya satu orang yang literally 100% FPL bias punya. Seenggaknya untuk di level sama kalian gitu kan. Mike aja yang punya Rashford masih turun gitu kan, apalagi gue yang nggak punya. Kecuali ya mungkin gue ada Almiron kemarin tiba-tiba dia ngepoint kan, gue juga kemarin Almironnya udah dijual gitu, nggak tahu kan. Jadi I'm just trying to be safe aja sih kayak oke, gue punya Rashford, semua orang punya, jadi gue lebih tenang kayak gue ada Kane, Rashford, apa Haaland gitu. Maksudnya yang nama-nama gede yang semua orang punya tuh gue masih bisa. Nah makanya sebenarnya pengen di tim di pemain-pemain lain yang untuk differentiate, tapi ya kayak Badia Shield gue nggak ngapain gitu kan. Punya March Mitoma, gue kira Mitoma yang ngegolin, March gue cadangin, malah Marchnya yang ngepoin gitu kan, jadi bingung gitu. Wah, Zak, kalau gue baru ngeliat squad lu sih, kayaknya yang urgent tuh Rashford dan Shaw sih. Iya juga sih. Rashford dan Shaw sih, karena Mings kayaknya udah mending buang. Kalau gue jadi lu ya, kalau gue jadi lu Mahrez ke Rashford, Mings ke Shaw. Mahrez yang ke Rashford nggak kayak Mitoma atau March. Sayang nggak sih Karena Mahrez? kalau gue kan maksudnya si Brighton, maksudnya ya terlepas dari game week 25 ya. Karena Hmm. kan Brighton dia sekarang kalau nggak Mitoma March, orang juga kepecah. Ada yang punya Mitoma, ada yang punya March gitu loh. Jadi kalau misalkan gue jadi lu sih, gue akan Trippier, Ben Mee, Shaw. Habis itu tengahnya Rashford, Saka, Mitoma, March, Odegaard, Haaland, Kane. Jadi lu punya pembedanya di Balchiel, terus Mitoma March. Karena nggak semua orang punya Mitoma March. Hmm. That's true. Dan 27 akan double Brighton. Hmm, Ya hmm. makanya 352 sih kayaknya ini gue lumayan 352. Jadi juga. terus yang pertamanya ya sub pertamanya ya Nkeita, atau kalau lo mau berani gila Inahacho gitu. Kayaknya kalau untuk ganti ST karena gue udah ganti Sinketia masuk nih kayaknya nggak bisa sih karena nanti gue jadi minus 8 lagi makin nggak worth it nggak sih? Ya, kalau enggak, Hmm, Nketiah masih dikip dulu buat game week 25, ya kan? ya, Jadi ya. lo Hmm. triple up on Arsenal di game week 25 yang mereka akan double. Ben Mee Mings sih menurut gue Ben Mee keep, Mings sama Bueno gone. Ya entah siapa tapi salah satu itu harus Shaw. Jadi pembeda Gimana lu nih? bakal ada di Ben Mee, di Mitoma, dan di March. Fadil takut nggak sama curse gue kalau gue beli Rashford sama Shaw dua-duanya langsung gimana nih? Itu dia. Ya udahlah. Badge apa yang ada di baju lu? In your bed you trust, in your bed you trust, man. Iya, Ya, iya, tapi masalahnya maksudnya curse-nya Iza tuh setiap FPL-nya. tahun, setiap season tuh ada aja looming, pasti ada. Dan Di akan aktif FPL-nya itu. curse-nya. FPL-nya itu. Semua orang udah marah-marahin gue gara-gara beli Badia Shield nih. Harusnya lu juga marah sih, Iya. Mike. Abisnya kayak Palu kan jadi nggak clean sheet. Iya, bener. Udah gue bilang gue udah gak peduli sama game week 23 kemarin, udah fuck banget. Ya udah, kalau gitu We move namanya. kita seperti biasa lah ya. Kita kasih tahu dulu transfer plans, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue akan cari aman buat di game week 25. Jadi gue akan transfer out Botman dan gue akan masukin Tarkowski-nya Everton. Nah, tapi mungkin gue nggak akan mainin Tarkowski di game week 24. Jadi di game week 24 gue formasinya masih sama 3-4-3. Kiper masih Ederson, terus gue ada Shaw, Trippier, Saliba. Midfieldnya gue Saka, Mitoma, Fernandes, dan Rashford. Depan gue ada masih mainin Kepiah, Kane, dan Haaland.
Nah, kalau kapten, so far gue masih di Haaland. Tapi kayaknya gue mau nunggu dulu nih hasil MU sama Barca nanti malam. Buat kaptenin Rashford apa enggak. Jadi kalau dia tetap golin dan dia nggak main 90 menit pas lawan Barca nanti malam, mungkin gue akan kaptenin Rashford. Kalau Iza gimana? Iya. Ya dengerin kalian tadi bilang, jadi ya udah kan udah jelas. Jadi Rashford harus masuk. Kemarin gue udah bilang Rashford harus masuk, sekarang kayaknya udah bener, kayaknya harus beneran masuk. Berdoa aja nanti malam dia nggak apa-apa ya kan. Jadi nggak apa-apa pas gue beli, jangan dia cedera, jangan dibahas ntar Weh, kejadian. weh. Nggak menang MU, gitu sih, gak yakin. Jadi untuk formasi kayaknya tetap 3-5-3 dulu untuk minggu ini. 3-4-3. Ya 3-4-3. Formasinya tetap 3-4-3. Kipernya di Pope, terus backnya di Trippier, Badiashile sama Benmi. Terus untuk midnya ini Rashford harus masuk, tapi masih bingung antara March atau Mahrez yang mau diganti. Kayaknya sih mungkin March, karena biar nanti untuk yang blank game week kan nggak makin banyak di tim gue. Dan Saka, Mitoma, sama Rashford main, ya kan? Udah punya Rashford. Terus depannya Nketiah, Haaland, Kane sama. Nah, tapi kayaknya gue juga mau take a hit nih this week, -4 untuk persiapan double game week di game week 25. Karena Bueno nggak main sama sekali, kayaknya gue mau masukin Kilman aja kali yang bisa. Tadinya mau liat Robertson, tapi kayaknya Robertson kemahalan. Kilman itu di 4,3 harganya, dan kemarin dia formnya lumayan sih. Maksudnya lawan Liverpool surprisingly dia 11 poin. Terus lawan West Ham juga dia 9 poin. Kemarin doang lawan Southampton dia 2 poin gitu. Tapi setelah ini kan dia lawan Bournemouth sama Fulham. Jadi ya untuk double game week agak susah sih sebenarnya, ada Liverpool lagi, tapi ya we'll see. You'll Atau ya never know. kayak ya you will never know. Ya atau kayak Mike bilang Shaw masuk, tapi Shaw harganya agak lebih di atas itu, jadi mungkin masih harus mikir-mikir lagi gimana yang diputer-puter. Kapten Ben kayaknya akan di Haaland tetap. Lo gimana, Mike? Wah, jujur untuk transfer gue belum tahu sih. It's a very hard one karena ada 25 yang ngeganggu kan. Walaupun dari tadi gue bilang Gakpo, tapi I think Gakpo tetap akan di 25 sih. Gue set my target Gakpo 25. Kenapa? Karena Fernandes dapat Leicester at home. Iya. Ya kan? It's hard pass. It's a hard pass, really hard. Jadi as of now, gue mainin 3-5-2. Tanah. Itu di backnya kiper udah langsung tahu, udah obviously ya. Kepa, backnya ada Shaw, Cucurella, Trippier, tengahnya Odegaard, Fernandes, Rashford, Saka, March, depannya ada Haaland dan Kane. Emang gue tahu City dapat Nottingham, tapi ya kayak yang tadi lo bilang, si Pep nih bener-bener backnya nggak ada yang bisa ditebak nih. Even Ake aja nggak selamat gitu kan. Tadi gue pikir Ake bisa selamat, cuman ya I highly doubt that sekarang. As of transfer plans, yang tadi gue bilang Gakpo, tapi gue juga setuju sama Iza, Buena ke Kilman. Gue nggak tahu. Gue most likely akan -4, -8 by -4 di 20 berapa tadi? 25. Most likely dengan incar-incar dua Liverpool, Robertson dan Gakpo. Gue belum tahu gimana skinnya sih. Jadi 2 game week ke depan Kilman, Gakpo, Robertson, 3 transfer target. Tapi belum tahu gimana masukinnya. Nah, kalau semua terrealisasi, iya, gue mainin 9 outfield, tapi gue bakal punya Kilman, Gakpo, Robertson. City nggak ada double game week kan ya? Enggak. City nggak ada double game week. Tapi berarti dan 3 Arsenal, berarti 6 pemain double game week. Ya oke lah. Yeah, that's nice. Itu that's the plan. But ya, kita lihat. Okay. Well, I think that's our time for today.
Thank you yang udah nonton dan dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 24 itu ada di hari Sabtu, 18 Februari, jam 6 sore. Jangan lupa juga untuk join mini league kita, di mana kalian bisa menang hadiah. Kodenya PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga @FPLBias. Next week, kita akan bahas Game Week 25 in more detail. Jadi, oke, well, see you guys Satu next lagi, week. satu Apa? lagi. Apa tuh? Jangan lupa pasang hashtag Justice for Arsenal. Mantap. Ah, Justice for Arsenal. nggak usah lah ya. Oke, Anyway, ya udah. See you guys next week. Bye. bye. Bye.